berlanjut ke materi API layer yang berperan sebagai jembatan utama antar aplikasi dalam sebuah arsitektur data. Fungsi API layer mencakup integrasi antar sistem yang aman, penyediaan akses data yang terkontrol, serta standarisasi pertukaran informasi agar data bisa dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi lain secara mudah. Dalam konteks pemerintahan digital di Indonesia, peran API menjadi sangat vital agar layanan publik lintas instansi bisa saling berkomunikasi. Hal ini sangat sejalan dengan arah interoperabilitas yang ditekankan dalam kebijakan Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rekan-rekan mahasiswa perlu melihat API bukan sekadar alat bagi pengembang perangkat lunak, melainkan sebagai elemen arsitektur data yang fundamental untuk menjamin pertukaran data yang aman, terstandar, dan efisien di seluruh ekosistem organisasi maupun antar instansi pemerintah secara luas. Seringkali dalam organisasi besar, banyak waktu berharga terbuang hanya untuk mencari data yang sebenarnya sudah tersedia di dalam sistem. Disinilah peran data katalog dan discovery layer menjadi solusi yang sangat penting. Data katalog membantu organisasi mendata apa saja dataset yang tersedia, siapa penanggung jawab atau pemilik datanya, apa definisi bisnisnya, hingga bagaimana prosedur untuk mengaksesnya secara resmi. Komponen ini menyediakan inventory dataset yang lengkap sehingga mempercepat proses penemuan data oleh tim analitik. Dengan adanya katalog data, ketergantungan pada pengetahuan informal dari satu orang ke orang lain bisa dikurangi secara drastis. Hal ini sangat membantu organisasi besar agar tidak kehilangan waktu hanya untuk mencari data, sehingga mereka bisa lebih fokus pada proses pengolahan data untuk menghasilkan wawasan bisnis yang bermanfaat bagi perusahaan. Keamanan dalam arsitektur data bukanlah sekadar lapisan tambahan yang dipasang di akhir, melainkan harus dirancang dengan matang sejak awal desain sistem. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, serta pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat pesat. Ada 4 pilar utama dalam security layer yang perlu kalian pahami. Pertama adalah role-based access control, untuk memastikan setiap orang hanya bisa mengakses data sesuai perannya. Kedua adalah enkripsi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga adalah audit log untuk mencatat setiap aktivitas penggunaan data. Dan keempat adalah data masking untuk menyembunyikan informasi sensitif. Organisasi tidak boleh lagi hanya mengandalkan pengamanan yang bersifat sementara, keamanan harus tertanam kuat di setiap lapisan arsitektur. Selain faktor keamanan, aspek privasi juga harus menjadi bagian integral dalam arsitektur data melalui prinsip privacy by design. Desain arsitektur kita tidak boleh hanya unggul secara teknis, tetapi juga harus sah secara hukum dan etis secara moral. Ada 4 prinsip utama yang perlu diterapkan sejak awal desain sistem. Pertama adalah data minimization, yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan bisnis. Kedua adalah access control, yang ketat untuk mendefinisikan siapa yang boleh melihat data tertentu. Ketiga adalah consent management, untuk mengelola persetujuan pengguna secara transparan. Dan keempat adalah data retention untuk menentukan kapan data harus dihapus atau diarsipkan. Hal ini sangat relevan dengan kerangka tata kelola data nasional dan praktik enterprise modern yang semakin menghargai hak privasi pengguna di tengah ekosistem digital yang terbuka. Kita akan membahas tentang data quality architecture. Dalam lingkungan enterprise, kualitas data harus diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur itu sendiri, bukan hanya tugas pembersihan yang dilakukan sesekali saat ada masalah. Arsitektur modern menghubungkan tata kelola dan kualitas data sebagai satu kesatuan yang utuh. Alur kualitas ini dimulai dari penerapan aturan validasi saat data pertama kali masuk ke sistem. Selanjutnya dilakukan monitoring kualitas secara berkelanjutan untuk menghasilkan skor kualitas data yang terpantau. Proses deduplikasi otomatis juga diperlukan untuk menghapus data ganda yang tidak efisien. Terakhir, harus tersedia mekanisme eskalasi isu dan alur resolusi yang jelas jika ditemukan masalah. Jika kualitas data tidak dibangun ke dalam arsitektur, organisasi akan terus terjebak dalam proses pemadaman kebakaran di tahap analitik yang sangat mahal dan tidak efisien. Lineage dan observability adalah 2 pilar penting untuk menjaga integritas sistem data enterprise. Data lineage membantu kita memahami asal-usul dan aliran data dari sumber hingga konsumsi akhir. Tanpanya, organisasi akan kesulitan menelusuri alasan dibalik perubahan angka pada dashboard secara mendalam. Manfaat utamanya mencakup penyediaan audit trail yang lengkap,
kemudahan dalam debugging analitik, peningkatan kepercayaan pada data, serta pembuktian kepatuhan regulasi yang lebih mudah. Di sisi lain, pipeline observability berfungsi memantau apakah alur data berjalan dengan baik atau mengalami kendala seperti keterlambatan dan penurunan kualitas. Beberapa metrik kritis yang dipantau adalah latency pipeline, error rate, kesegaran data, dan skor kelengkapan. Ingat rekan-rekan mahasiswa, tanpa observabilitas, sebuah organisasi bisa sangat terlambat menyadari kegagalan sistem yang secara langsung memengaruhi laporan bisnis atau kinerja model kecerdasan buatan mereka. Sebuah dashboard yang bagus bukan sekadar hasil desain visual yang menarik, melainkan representasi dari arsitektur yang kokoh di bawahnya. Agar dashboard enterprise dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan, lapisan pendukungnya harus kuat melalui 4 syarat utama. Pertama, sumber data jelas agar setiap metrik dapat ditelusuri kembali ke asalnya secara akurat. Kedua, integrasi konsisten dengan menggabungkan data dari berbagai sistem menggunakan aturan bisnis yang seragam. Ketiga, model data stabil sehingga struktur data tidak berubah-ubah dan laporan historis tetap valid untuk analisis jangka panjang. Terakhir, definisi KPI seragam di mana semua unit organisasi menggunakan indikator kinerja yang sama. Dengan fondasi ini, dashboard bukan lagi sekadar pajangan visual, melainkan alat navigasi bisnis yang dapat diandalkan untuk menentukan arah strategi perusahaan yang lebih tajam dan berbasis fakta. Memasuki ranah analitik lanjutan dan kecerdasan buatan, kebutuhan data menjadi jauh lebih kaya dan fleksibel dibandingkan dashboard biasa. Arsitektur enterprise untuk AI harus mampu menyediakan data historis yang panjang, tingkat granularitas yang tinggi, serta dukungan untuk data semi terstruktur. Selain itu, arsitektur ini wajib memfasilitasi proses feature engineering dan akses eksperimen yang lincah bagi para ilmuwan data. Beberapa komponen kritis yang harus disediakan meliputi curated training data, feature store sebagai tempat penyimpanan fitur, serta mekanisme data versioning. IBM menegaskan bahwa arsitektur data adalah fondasi utama bagi setiap inisiatif data science. Jika sebuah organisasi ingin serius menerapkan teknologi AI, mereka harus lebih dulu serius dalam membenahi arsitektur data enterprise mereka. Tanpa fondasi ini, model AI yang paling canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil maksimal. Masalah data enterprise seringkali bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga tantangan organisasional yang kompleks. Untuk menjawab hal ini, kita mengenal pendekatan berorientasi domain melalui data mesh dan data fabric. Data mesh memberikan tanggung jawab lebih besar atas data kepada masing-masing domain bisnis, sehingga beban tidak hanya bertumpu pada satu tim pusat saja. Ini adalah kerangka modern yang memberikan kepemilikan di tingkat domain sambil tetap menjaga interoperabilitas secara luas. Sementara itu, data fabrik bertindak sebagai lapisan penghubung pintar yang membantu menghubungkan data terdistribusi melalui metadata, otomatisasi, dan tata kelola bersama. Pendekatan ini membantu organisasi mengakses data dari banyak tempat tanpa harus selalu memindahkannya ke satu lokasi fisik secara permanen. Kedua dimensi ini menjawab kebutuhan teknis sekaligus dimensi organisasi dalam pengelolaan data skala besar. Dalam dunia nyata, transformasi data enterprise jarang terjadi di ruang kosong yang benar-benar baru. Banyak organisasi besar tidak bisa memulai semuanya dari nol karena mereka sudah memiliki sistem lama atau legacy system yang masih menjalankan proses bisnis inti perusahaan. Oleh karena itu, arsitektur data modern seringkali hidup dalam lingkungan hybrid cloud. Sebagian data dan sistem berada di cloud untuk memaksimalkan skalabilitas dan kemampuan AI, sementara sebagian lainnya tetap berada di on-premise demi alasan keamanan atau regulasi. Arsitektur yang cerdas harus mampu berintegrasi dengan sistem lama tersebut, bukan sekadar menggantinya secara total. Fleksibilitas dalam mengelola integrasi antara teknologi cloud terbaru dan sistem warisan inilah yang menjadi kunci keberhasilan transformasi. Mahasiswa harus memahami bahwa kemampuan adaptasi teknologi lama ke dalam ekosistem modern adalah aset yang sangat berharga.